Nabi Musa dilahirkan pada waktu di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Aturan ini dibuat oleh raja kala itu, Raja Fir'aun. Hal ini diawali karena Fir'aun mendapatkan mimpi buruk dan mimpi tersebut ditafsirkan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Oleh karena itu, sejak ibu Nabi Musa hamil, ia berusaha menyembunyikannya. Dengan kehendak Allah, perut ibu Musa tetap tidak membesar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada anggota pasukan Fir'aun yang mengetahui keberadaannya hingga saat kelahiran Musa. Ibu Nabi Musa terus mengkhawatirkan anaknya hingga datanglah ilham dari Allah. Susuilah dia Musa jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ibunda Nabi Musa memasukkan bayi Musa dalam peti yang dihanyutkan ke sungai Nil. Peti itu pun kemudian ditemukan oleh permaisuri Fir'aun, Asia. Melihat bayi tampan di dalamnya, Asia ingin mengangkatnya menjadi anak. Meskipun Fir'aun ingin membunuh bayi itu, sang permaisuri membujuknya, menyebutnya sebagai penyejuk mata dan berharap bayi tersebut bisa bermanfaat atau diangkat menjadi anak. Fir'aun pun setuju dan bayi Musa diasuh oleh sang permaisuri. Ketika bayi Musa menangis kelaparan, para dayang mencarikan ibu susu, tetapi Nabi Musa menolak untuk menyusu kepada siapapun. Kakak Nabi Musa memperkenalkan ibu kandung Nabi Musa kepada para dayang, dan Nabi Musa pun dengan senang hati menyusu dari ibunya. Ibu Nabi Musa diberi hadiah dan upah. Selain itu, ibu Nabi Musa juga merawatnya sampai dewasa sesuai dengan janji Allah. Nabi Musa tumbuh sebagai pemuda tampan, perkasa dan pemberani. Pada usia 40 tahun, Allah memberinya hikmah dan ilmu, menjadikannya seorang rasul. Allah anugerahi kepadanya hikmah dan pengetahuan saat dia dewasa dan akalnya sempurna. Suatu hari, Musa memasuki kota Memphis dan membantu seorang dari Bani Israel ketika bertengkar dengan orang Mesir. Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh orang Mesir tersebut yang menyebabkan penyesalan dan ketakutan. Fir'aun yang mendengar berita ini pun mengirim pengawal untuk menangkap Musa. Sebelum tertangkap, seseorang memberitahu Nabi Musa tentang rencana pembunuhan dan menyarankannya untuk meninggalkan kota. Nabi Musa pun meninggalkan Mesir dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari kezaliman. Allah pun menuntun Nabi Musa ke negeri Madian. Di negeri Madian itulah Nabi Musa bertemu dengan kedua anak Nabi Syuaib. Awalnya Nabi Musa hanya membantu mereka mengambil air, tetapi sang ayah, Nabi Syuaib, meminta untuk bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menceritakan kepada Nabi Syuaib bahwa dia melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Nabi Syuaib berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kamu telah selamat dari orang-orang Mesir karena kamu berada di negeri Madian yang jauh dari mereka." Nabi Musa akhirnya menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib dengan ketentuan Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib selama 8 atau 10 tahun. Nabi Musa menyanggupi ketentuan itu dan memilih bekerja genap selama 10 tahun kepada Nabi Syuaib. Setelah menikah, Nabi Musa kemudian meminta izin untuk pulang ke Mesir. Saat tiba di Mesir, Nabi Musa segera bertemu dengan Fir'aun di istananya. Beliau menyerukan Fir'aun untuk bertaubat dan memohon ampunan atas perbuatan fasik yang telah dilakukan. Selain itu, Nabi Musa juga menekankan agar Fir'aun membebaskan seluruh Bani Israel. Dengan seizin Allah,
Nabi Musa menunjukkan kedua mukjizatnya sebagai bukti kebenaran. Fir'aun merespon dengan kemarahan yang besar terhadap perkataan Musa. Fir'aun lalu memerintahkan tukang sihirnya untuk menunjukkan keajaiban mereka. Para ahli sihir Fir'aun melempar tali yang berubah menjadi ular. Namun, ular-ular tukang sihir Fir'aun segera ditelan oleh ular yang ditunjukkan oleh Musa. Akibat kejadian ini, sejumlah pengikut Fir'aun mulai menyatakan iman kepada Allah, termasuk Asia, istri Fir'aun sendiri. Kemarahan Fir'aun tidak terbendung lagi. Ia kemudian menyiksa semua pengikut Musa. Bahkan istrinya sendiri disiksanya hingga mati. Nabi Musa bersama pengikutnya kemudian melarikan diri keluar dari negeri Mesir. Mulai dari sini, mukjizat Nabi Musa terus diperlihatkan oleh Allah. Awalnya, Nabi Musa menyampaikan pesan tentang keesaan Allah kepada Fir'aun, bahwa ada Tuhan selain Ia. Fir'aun kemudian meminta bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Nabi Musa kemudian memperlihatkan mukjizatnya sebagai bukti, tetapi Fir'aun malah menuduh bahwa yang terjadi hanyalah akibat dari sihir. Seketika itu, tongkat menjadi ular jantan terbang ke langit setinggi 1 mil. Kemudian dia turun menuju kepada Fir'aun. Maka waktu itu Fir'aun berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau, ambillah ular ini." Maka Nabi Musa mengambilnya, lalu ular itu kembali menjadi tongkat. Tidak puas, akhirnya Fir'aun meminta bukti yang lain. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam lubang leher bajunya. Tiba-tiba tangan yang sebelumnya berwarna hitam sesuai warna kulitnya yang kehitam-hitaman menjadi bercahaya putih gemerlapan yang tampak jelas bagi orang-orang yang melihatnya. Ketika itu bukan karena belang atau penyakit, tetapi putih karena sangat bercahaya. Selanjutnya, saat masyarakat mengalami kesulitan, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Musa agar terbebas dari penderitaan dan bersumpah untuk patuh pada perintah Allah. Meski demikian, mereka terus melanggar janjinya, walaupun Nabi Musa telah menunjukkan berbagai mukjizatnya. Akibatnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir. Namun, Fir'aun beserta pengikutnya masih terus mengejar Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menghadapi jalan buntu, Allah memerintahkan agar ia memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut terbelah dan menciptakan jalur kering untuk dilalui. Setelah Bani Israel menyeberangi laut, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi atas perintah Allah, sehingga laut kembali ke kondisi semula dan Fir'aun beserta pasukannya yang zalim dan berlaku sewenang-wenang tenggelam di dalam laut, menjadi kuburan bagi mereka. Demikianlah kisah singkat kehidupan Nabi Musa dalam memerangi kezaliman di era Raja Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab.